Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyil karim Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak dan Ibu para jamaah Masjid Nurul Iman, yang semoga senantiasa Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah serta ma'unah. Alhamdulillah, binikmatillah wa syukurillah, pada kesempatan malam hari ini kita bisa belajar, kita bisa sama-sama duduk di dalam salah satu majelis ilmu. Semoga apa yang kita lakukan ini dicatat Allah Subhanahu wa taala sebagai pemberat amal timbangan kita kelak pada hari kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Di dalam suatu hadis Rasulullah SAW beliau bersabda, Innallaha yarfa'u aqwaman bihadzal kitab wa yadha'u akharin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat suatu kaum, suatu masyarakat, suatu negara bihadzal kitab, dengan kitab ini, dengan Al-Qur'an. Wa yadha'u akharin, dan Allah Subhanahu wa taala akan menghinakan, akan merendahkan, tidak akan memperdulikan suatu kaum dengan kitab ini. Bagaimana suatu kaum ketika Allah Subhanahu wa taala angkat derajatnya? Yaitu ketika kaum tersebut, masyarakat tersebut senantiasa belajar Al-Qur'an walaupun terbata-bata. Karena di dalam hadis dikatakan ketika orang terbata-bata membaca Al-Qur'an, pahalanya berapa? Minimal 2. Adapun orang yang lancar membaca Al-Qur'an, maka pahalanya 10. Al-mahiru bil Qur'ani ma safarati kiramin bararah. Orang yang pandai lancar membaca Al-Qur'an, maka kedudukannya kelak bersama dengan malaikat yang terpuji. Jadi orang yang Allah Subhanahu wa taala angkat derajatnya adalah orang yang mau belajar Al-Qur'an, orang yang mau membaca Al-Qur'an, orang yang mau mengkaji Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an sendiri dikatakan di dalam surah Al-Baqarah ayat ke-121, alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawati. Sesungguhnya orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan Alkitab bukan hanya sekedar membaca saja, bukan yang sekedar kelar kewajibannya saja, enggak, tetapi yatlunahu haqqa tilawati. Mereka akan membaca Al-Qur'an dengan sebaik-baik bacaan, yaitu diantaranya mereka mengkaji, memahami tafsir-tafsir Al-Qur'an serta mengamalkannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan merendahkan suatu kaum ketika kaum tersebut tidak memperdulikan Al-Qur'an, tidak mau belajar Al-Qur'an, tidak mau membaca Al-Qur'an, tidak mau menghafalkan Al-Qur'an, tidak mau mengkaji Al-Qur'an. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, afala yatadabbaruna Al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Di dalam surah Muhammad ayat ke-24, apakah mereka tidak mau mentadaburi Al-Qur'an? Amala qulubin aqfaluha, atau jangan-jangan hati mereka sudah Allah Subhanahu wa taala kunci. Sedangkan Bapak dan Ibu para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam surah Al-Anfal dikatakan, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang-orang beriman, orang-orang mukmin, ketika ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dibacakan, hati mereka apa? Gemetar. Nah, hati mereka itu mempunyai sinyal gitu ya. Nah, kalau di HP kan dering gitu ya, ada panggilan. Nggak tahu panggilannya siapa gitu ya. Panggilan orang yang nagih hutang atau panggilan dari apa? Dari keluarganya gitu ya. Sama. Seperti kita dikabari, Pak, anaknya kecelakaan. Langsung kita kan mak teratap gitu ya kalau bahasa Jawanya. Langsung kita kaget, langsung kita perhatian. Maka di dalam Al-Qur'an dikatakan kalau orang mukmin nama Allah Subhanahu wa taala disebut, maka akan gemetar. Maka akan ada rasa sensitif.
Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Dan ketika ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dibacakan, maka keimanan mereka bertambah. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala mereka berserah diri. Jadi kalau kita semua ya, mendekatkan diri, menghormati, memuliakan Al-Quran, Bapak dan Ibu, insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat kita. Tapi kalau kita tidak mau memperdulikan Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa taala cepat maupun lambat akan merendahkan derajat kita. Bapak dan Ibu para jamaah Masjid Nurul Iman yang berbahagia, pada malam hari ini kita akan belajar bersama-sama membahas surah Al-Kafirun. Yang mana surah Al-Kafirun ini merupakan surah familiar, tidak asing. Ya. Kapan nih kita membaca surah Al-Kafirun? Ya. Di dalam beberapa hadis dikatakan bahwa Rasulullah SAW ketika sholat rakaatainil fajr, 2 sholat sebelum sholat subuh, yang mana dikatakan khairu minad dunya wa ma fiha, pahalanya itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Beliau membaca surah apa? Al-Kafirun dan surah Al-Ikhlas. Ya. Begitu pula Rasulullah SAW ketika habis sholat maghrib, ya, seperti kita tadi, sholat ba'diyah juga sama, membaca surah Al-Kafirun, Al-Ikhlas. Ketika seseorang baru tawaf, umrah maupun haji, ya, mengelilingi Ka'bah, sholat di belakang makom Ibrahim, maka juga sama, disunahkan untuk membaca surah Al-Kafirun. Ya. Begitu pula ketika seseorang mau sholat witir, membaca surah Al-Kafirun. Bahkan ketika kita mau tidur, ya, kita juga dianjurkan untuk membaca surah Al-Kafirun. Salah satu fadilahnya adalah orang tersebut dicatat Allah Subhanahu wa taala termasuk orang yang berlepas diri dari kesyirikan. Subhanallah, ya. Jadi keimanannya, ketauhidannya itu benar-benar murni. Karena ketika dia mau tidur, karena tidur itu Bapak dan Ibu dikatakan akhul maut, saudaranya kematian. Karena sampai sekarang para ilmuwan masih kebingungan, orang tidur arwahnya di mana? Belum ditemukan, ya, arwahnya di mana? Kalau di dalam Al-Quran dikatakan arwahnya Allah Subhanahu wa taala di tangan Allah. Kalau Allah Subhanahu wa taala berkehendak, bangun. Tapi kalau orang yang tidur, Allah Subhanahu wa taala tidak berkehendak nyawanya dikembalikan, maka wassalam, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, ya. Kemudian bahkan di dalam hadis dikatakan di dalam tafsir Fathul Qadir, maka orang yang membaca surah Al-Kafirun, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menghisab dia ketika kelak pada hari kiamat. Subhanallah, ya. Jadi surah Al-Kafirun ini sangat luar biasa. Oleh karena itu, para bapak dan ibu, para jamaah, kita akan mempelajari surah Al-Kafirun pada malam hari ini. Suratul Kafiruna Makkiyatun. Surah Al-Kafirun itu termasuk surah-surah Makkiyah. Wa hiya suratul tauhid wal bara'atu minasyirki wad dhalal. Surah Al-Kafirun itu adalah surah tauhid, surah pengisaan, pemurnian ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, wal bara'atu minasyirki, dan berlepas diri dari kesyirikan, wad dhalal, dan dari penyimpangan maupun kesesatan. Faqad da'al musyrikuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilal muhadanah. Jadi orang-orang musyrik itu mengajak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berdamai. Wah, muhadanah itu untuk berdamai, untuk apa, ya? Bersepakat. Nah, untuk kong kali kong. Kong kali kongnya apa? Wa talabu minhum ay'budu alihatahum sanah wa ya'budu ilahahu sana. Ya. Jadi orang Quraisy itu mengajak kepada Rasulullah SAW, ya, untuk menyembah Tuhannya selama 1 tahun. Kemudian mereka juga menyembah Allah Subhanahu wa taala, mengisahkan Allah Subhanahu wa taala satu tahun. Fanazalat hadhihi surah. Maka turunlah surah Al-Kafirun ini. Nah, ini, ya. Jadi orang kafirun itu subhanallah, ya, orang-orang kafir gitu, mereka tidak akan pernah berhenti, ya. Jadi kalau di dalam tafsir Al-Munir karangan Profesor Wahab Az-Zuhaili, sebelumnya
kaum musyrikin Quraisy ini memberikan tawaran kepada Rasulullah SAW. Tawarannya apa? Ya Muhammad, apabila engkau mau menjadi orang yang paling kaya di kota Mekah ini, maka akan kami jadikan ente itu orang paling kaya di kota Mekah. Ya. Kalau ente mau menjadi pemimpin di kota Mekah ini, daripada ente memecah belah gitu ya, masyarakat Mekah ini ya, mencela Tuhan-Tuhan kami gitu ya, maka akan kami jadikan engkau itu raja, penguasa. Kalau kamu mau pengen wanita yang paling cantik ya, yang paling menarik di kota Mekah ini, niscaya akan kami berikan kepada engkau. Nah gitu ya. Tawaran tersebut disampaikan kepada siapa? Paman Rasulullah SAW, kepada Abu Thalib. Ya. Maka Rasulullah SAW menjawab dengan tegas, "Lau wada'u syamsa fil yamini," kalau mereka mampu meletakkan matahari di tanganku ini, di tangan kananku ini, dan bulan di tangan kiriku ini, niscaya saya tidak akan meninggalkan dakwah sampai Allah Subhanahu wa taala memenangkan aku atau mewafatkan aku. Jadi subhanallah ya, Rasulullah SAW mempunyai komitmen integritas yang sangat luar biasa. Beliau tidak mau meninggalkan dakwah ini, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala untuk berlepas diri dari menyembah tuhan-tuhan yang lain. Meskipun ditawari harta, gitu ya. Meskipun ditawari wanita, meskipun ditawari yaitu tahta. Nah, itu. Enggak mau. Meskipun apa? Matahari, mereka bisa menaruh matahari di tangan beliau, kemudian bulan di tangan beliau. Ini majas, karena nggak mungkin ya matahari mau ditaruh di tangan. Orang saja kan nggak pernah ke matahari, gitu ya. Orang kan nggak bisa ke matahari. Tapi kata guru saya ketika di kelas gini, tahu nggak? Ada orang yang pernah ke matahari. Kita pada bingung saat itu, bapak dan ibu, gitu ya. Matahari swalayan, gitu ya. Mall, bukan matahari. Siapa pak namanya? Kemudian guru saya menjawab, namanya adalah Profesor Kukira tak ada. Ya, jadi ya, Profesor kukira tak ada, emang nggak ada orang yang ke matahari. Karena matahari itu apa? Panas gitu ya. Karena matahari itu panas, nggak mungkin. Kecuali kalau matahari mal. Itu anekdot ya. Oke. Kemudian setelah tawaran tersebut ditolak oleh Rasulullah SAW, nah mereka memberikan tawaran yang berikutnya. Tawarannya apa? Win-win solution. Kita cari kesamaan. Kami menyembah Tuhanmu wahai Muhammad SAW 1 tahun, gantian ente juga menyembah Tuhan kami selama 1 tahun. Maka turunlah ayat ini yang mana taqatta'u atma'al kafirin, yang memutus ya keinginan orang-orang kafir. Wa tafassala an-niza' bainal fariqaini ahli iman wa ubadatul awthan. Kemudian surah ini menjelaskan tentang gamblang, ya, menjelaskan dengan secara sejelas-jelasnya, secara gamblang antara dua kelompok yang berbeda, yaitu siapa? Ahlul iman, orang-orang beriman, wa ubadatul awthan, dan orang-orang penyembah berhala. Karena nggak sama ya, orang yang menyembah patung, orang yang menyembah berhala dengan yang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tidak sama. Baik. Di dalam surah ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan bismillahirrahmanirrahim, qul, katakanlah. Para ulama mengatakan kenapa Allah Subhanahu wa taala mengatakan qul? Ya ayyuhal kafirun. Wahai orang-orang kafir. Qul ya Muhammad li haula'il kufar alladziina yad'unaka ilal ubadatil awthan wal ahjar. Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka orang-orang kafir yang mengajak engkau untuk beribadah kepada patung dan batu-batuan. Ya. Jadi ini menegaskan bahwa Al-Quran itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kafir ini ya Bapak dan Ibu, kira-kira perkataan yang kasar atau biasa? Gitu. Karena kan dulu ada apa namanya semacam pendapat ya,
bahwa kafir itu kasar, kafir itu keras, kafir itu nggak sopan, maka diganti dengan istilah apa? Non muslim. Non muslim. Setuju kafir atau non muslim? Ya. Jadi menurut istilah Bapak dan Ibu, kafir, kafaro yakfuru itu artinya menutupi, tertutup ya. Kafaro yakfuru itu artinya apa? Menutupi, tertutup. Ya. Misal ya, saya bawa buku yang paling depan, ini namanya apa? Sampul, betul sampul. Tapi yang lain namanya cover kan? Ini kan cover kan? Cover buku. Dinamakan cover buku itu adalah untuk menutupi apa yang ada di dalam buku tersebut, ya, supaya tidak kotor, ya, supaya tidak sobek. Begitu pula ketika kita mau umroh, mau haji, atau mau kita wisata, jalan-jalan, healing. Biasanya kan kita nenteng tas sama koper kan? Kenapa disebut koper? Ya menutupi barang kita, ya. Ada baju, ya, mungkin ada uang gitu ya, ada yang lainnya, supaya tertutupi, ya. Maka di dalam Al-Quran kata kafir tersebut, ya, kafaro yakfuru, fa'ilnya orang yang mengerjakannya disebut kafir, jamaknya kafirun, orang-orang kafir. Tapi di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Hadid ayat ke-20, Allah Subhanahu wa taala menyebut para petani dengan kata kufar. Nah ini ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala apa? Menyebut para petani dengan kata kufar, ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan i'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun. Tes. Habis ya. Tes. Oke, baik. Baik. Bapak dan Ibu, para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi kita ulangi kafaro yakfuru, pekerjaannya, pelakunya kafir, jamaknya kafirun. Kemudian ini juga bisa disebut kufar, ya, kufar. Allah Subhanahu wa taala menyebut para petani dengan sebutan apa? Kufar. Di dalam surah Muhammad, ya. Maaf, di dalam surah Al-Hadid ayat ke-20. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun. Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu adalah la'ib. La'ib itu adalah permainan. Wa lahwun adalah sendaguro. Wa zinatun, dan perhiasan. Wa tafakhurum bainakum, dan bangga. Jadi kalian itu saling memamerkan, berbangga diri di antara kalian. Wa takatsurum fil amwali wal aulad. Kemudian kalian itu saling banyak-banyakan tuh. Siapa yang paling banyak hartanya, siapa yang paling banyak anaknya. Ini ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala, Bapak dan Ibu, mengatakan tentang hakikat dunia apa tadi? Permainan, sendaguro, perhiasan, saling bermegah-megahan. Oh gitu ya. Jadi orang kalau sekarang kalau nggak naik mobil nggak keren gitu ya. Rumahnya nggak tingkat nggak keren. Istrinya dua nggak keren. Ya pokoknya saling berbangga-bangga ya. Wa takatsurum fil amwali wal aulad. Begitu pula saling menumpuk, saling banyak-banyakan hartanya. Sekarang jabatannya apa? Oh, jadi manajer, jadi direktur. Nah, begitu pula anaknya, kuliah di mana? Saling berbangga-bangga. Kama tali ghaithin a'jabal kuffar. Nah, ini poinnya. Kehidupan dunia itu seperti ghaith, hujan. A'jabal kuffar. Yang membuat al-kuffar di sini para petani. Nah, para petani. Bukan orang-orang kafir ya. Jadi orang petani itu kan ketika tanahnya tandus ya, mati. Ketika turun hujan, seneng nggak? Seneng. Ya. Kenapa? Akan tumbuh tanam-tanaman. Ya. Akan tumbuh apa? Tanam-tanaman. Seneng banget mereka. Kama tali ghaithin a'jabal kuffar nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarran thumma yakunu khutama. Kemudian datang
dari Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menakdirkan apa? Ada angin yang sangat kencang. Akhirnya tanaman tersebut yang pertama sudah tinggi, sudah lebat, sudah banyak buahnya, mati. Gitu. Ya. Begitu pula orang ketika orientasinya dunia, jabatannya sudah di atas, hartanya banyak, sudah tidak habis 7 turunan. Tiba-tiba apa? Mati. Ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala meninggal. Ya. Seperti tanaman yang membuat para petani kagum, bangga mereka, senang mereka. Tapi ada angin, kemudian mati, menjadi layu, menjadi kuning. Wa fil akhirati adzabun syadid. Bukan berhenti di situ saja, tapi di akhirat itu akan ada yang sangat pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Kepada siapa? Orang-orang yang kafir, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa maghfiratu minallahi wa ridwan. Dan ampunan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kepada siapa? Orang-orang yang beriman. Ya, jadi semoga ya Bapak dan Ibu kita dimasukkan ya, termasuk orang-orang yang beriman, sehingga kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena kalau kita masuk surga dengan amalan kita, kira-kira bisa masuk surga enggak? Enggak masuk surga. Dosa kita kan lebih banyak nih ya daripada amalan-amalan kita ya. Tetapi karena kasih sayang, rahmat Allah Subhanahu wa taala, ridha Allah Subhanahu wa taala, maka kita diizinkan untuk memasuki surga. Wa mal hayatud dunya ila mata'ul ghurur. Dan ketahuilah bahwa kehidupan dunia itu adalah tipu daya, kenikmatan yang menipu. Nah, jadi kenikmatan yang sebentar. Ya. Baik, kita lanjutkan bahwa kata kafir tadi artinya adalah menutupi. Ya. Dan kafir itu sebenarnya tidak kasar. Ya. Dibandingkan dengan kata non-Islam. Non itu kan aslinya tidak ya. Jangan. Islam. Islam itu apa? Kita kan berislam. Aslama yuslimu. Kita menyelamatkan diri kita. Jadi kita mengatakan kita itu adalah orang Muslim, orang Islam. Kita pada hakikatnya menyelamatkan diri kita untuk tunduk kepada peraturan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita terselamatkan dari api neraka. Gitu ya. Jadi Muslim itu insya Allah selamat dari api neraka ya. Insya Allah akan masuk ke dalam surga. Tapi kalau kata non Muslim, nah ini dia yang bermasalah. Ya. Dan ini sebenarnya kalau dibandingkan dengan agama-agama yang lain kan agak kasar ya. Daripada kambing atau domba atau sapi yang tersesat kan. Maka orang kafir itu Bapak dan Ibu ketika diturunkan kuliah ayyuhal kafirun nggak marah, nggak ngambek gitu ya kepada Rasulullah SAW gitu. Karena kafir itu pada hakikatnya apa? Tertutupi. Hati mereka belum mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini. Ya. Kemudian di dalam Al-Qur'an kan dikatakan nih, ya. Di dalam surah Al-Baqarah, habis ayat kursi itu ya. 256. La ikraha fid din qad tabayyana rusydu minal ghayy. Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billah. Nah ini. Barang siapa yang kufur, yang ingkar, ya kan? Barang siapa yang kufur, yang ingkar bit-taghut, dari sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari apa-apa yang lebih dicintai, ditaati gitu ya, daripada Allah Subhanahu wa taala, yang diibadahi daripada Allah Subhanahu wa taala, wa yu'min billah, kemudian dia beriman kepada Allah, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, pada hakikatnya dia telah berpegang teguh kepada tali Allah yang kuat. Jadi kata kafir itu sebenarnya bukan kata kasar ya. Tetapi kita harus bisa membedakan kafir antara status dan kafir antara panggilan. Ya, ini ya. Bedakan. Beda nggak Ustaz? Beda. Mungkin di antara tetangga kita, di antara teman kerja kita, kan tidak 100% muslim kan? Kita nggak boleh ngomong, kafir, udah makan belum?
Tadi malam nonton Indonesia ngelawan Arab nggak? Seru banget loh 2-0 gitu ya. Alhamdulillah dapat 3 poin pertama gitu. Nggak boleh seperti itu. Tetapi kalau status ya kita ngomong, oh orang tersebut kafir. Sehingga apa? Di dalam Islam kan ada beberapa hukum. Di antaranya nggak boleh ya, orang menikahkan anaknya dengan orang kafir, nggak boleh. Ya. Kemudian kafir tersebut dibagi di dalam fikih. Kafir dari ahlul kitab, kafir dari musyrikin. Kalau ahlul kitab siapa Ustaz? Yahudi, Nasrani. Kalau musyrikin, Hindu, Buddha, Konghucu dan selainnya. Perbedaannya apa? Makanan mereka, sesembelihan mereka, ya daging mereka yang mereka sembelih tidak halal. Nah, tetapi kalau orang ternyata orang Nasrani, orang Yahudi, ketika kita baru ke barat gitu ya, ke negara mereka halal. Nah itu ya. Gitu. Jadi ada perbedaannya. Jadi di ayat pertama qul ya ayyuhal kafirun, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulullah SAW untuk mengatakan kepada orang-orang kafir. Apa perintahnya? La a'budu ma ta'budun. Saya tidak akan menyembah ma ta'budun, apa yang kalian sembah. Ai la a'budu hadil asnam wal authan allati ta'budunaha. Jadi aku tidak akan menyembah patung-patung ya, sesembahan-sesembahan Tuhan yang kalian buat, yang kalian ibadahi. Fa ana bari'um min alihatikum. Karena sesungguhnya aku berlepas diri ya, karena surah Al-Kafirun ini di dalam kitab tafsir yang lain dikatakan diberikan nama surah Al-Munabadah. Nah, Munabadah ini artinya adalah surah berlepas diri. Nah, gitu ya, surah berlepas diri. Bahkan di dalam beberapa riwayat surah Al-Kafirun ini disebut surah Al-Ikhlas, ya gitu ya. Surah Al-Ikhlas. Jadi surah Al-Ikhlas ada 2. Qul huwallahu ahad, kemudian Al-Kafirun. Maka dikatakan iqra'u suratal Ikhlas. Bacalah 2 surah Al-Ikhlas. Ya, kenapa? Karena surah Al-Kafirun ini mengisahkan diri dari menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena arti ikhlas itu apa? Murni. Arti ikhlas itu murni, mensucikan. Tetapi surah Al-Ikhlas yang qul huwallahu ahad itu isinya, kandungannya adalah kemurnian sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi para ulama mengatakan at-tauhidu fi asma'illahi wa sifatihi. Kemurnian pentauhidan Allah Subhanahu wa taala di dalam nama dan sifat-sifatnya. Kemudian di dalam surah Al-Kafirun disebut surah Al-Ikhlas karena adalah at-tauhidu fil ibadah. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dari menyembah sesembahan yang lain. Allati la tadurru wa la tanfa wa la tughni an abidatiha syai'an. Nah, jadi sesembahan kalian ini, orang-orang yang tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala atau menyembah Allah tapi masih menyembah yang lain, ternyata tidak bisa memberikan madarat kepada kalian, gitu ya. Begitu pula tidak bisa memberikan manfaat sedikit pun kepada kalian, wahai para penyembah patung-patung, wahai para penyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada kisah menarik di dalam surah Al-Anbiya. Jadi tatkala Nabiullah Ibrahim alaihissalam, beliau menghancurkan patung-patung, menghancurkan berhala-berhala. Semuanya dihancurkan kecuali berhala yang paling besar. Nah, faja'alahum judadan ila kabiral lahum la'allahum ilahi yarji'un. Dijadikan patung-patung tersebut itu hancur ya. Dijadikan patung-patung tersebut itu adalah terpotong-potong kecuali yang paling besar, agar mereka itu berpikir, agar mereka itu mencari siapa ini yang menghancurkan patung-patung tersebut. Kemudian mereka mengatakan,
Qalu man fa'ala hada bi alihatina innahu laminadh dhalimin. Mereka mengatakan, siapa yang berani menghancurkan patung-patung kami, sesembahan-sesembahan kami, Tuhan-Tuhan kami ini, kurang ajar nih. Innahu laminadh dhalimin. Mereka itu termasuk orang-orang yang zalim. Jadi orang kafir ya, itu menganggap orang-orang yang tauhid gitu ya, itu adalah orang-orang yang zalim. Maka tidak salah Rasulullah SAW dicap sebagai radikal, dicap sebagai pemecah Quraisy gitu ya. Sudah sunatullah. Kemudian mereka mengatakan qalu sami'na fatayat kuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Kita mendengar ada seorang pemuda yang mana pemuda tersebut nggak mau menyembah, nggak mau ikut ya di dalam peribadatan kita. Namanya itu adalah Ibrahim. Nah, namanya siapa? Ibrahim. Qalu fa'tu bihi ala a'yunin nasi la'allahum yashhadun. Oke. Sekarang ya, bawalah Ibrahim itu ya di hadapan para manusia agar mereka disaksikan. Biar apa? Biar kapok. Nih, kita mau kasih pelajaran tuh. Orang yang berani mengganggu, menghancurkan Tuhan-Tuhan kami. Kemudian ditanya, qalu a'anta fa'alta hada bi alihatina ya Ibrahim. Wahai Nabi Ibrahim, apakah kamu yang melakukan ini terhadap sesembahan kami? Yang menghancurkan, yang membuat Tuhan-Tuhan kami terpotong-potong gitu ya. Kamu ente ya Ibrahim itu. Kemudian Nabi Ibrahim mengatakan apa? Qala bal fa'alahu kabiruhum hada fas'aluhum in kanu yantiqun. Nabi Ibrahim mengatakan, bal justru fa'alahu yang melakukan kabiruhum yang besar ini loh. Kenapa? Ada kampak ya, yang terikat di kepalanya. Kan semuanya dihancurkan, disisakan satu yang paling besar, kampaknya satu dikasih di situ. Ya. Fas'aluhum in kanu yantiqun. Ya. Tanyalah patung yang paling besar itu in kanu yantiqun. Kalau patung tersebut bisa ngomong, bisa ngomong, ya. Jadi ini cara bacanya ada dua. Gimana Ustaz? Qala bal fa'aluhu kabiruhum yang melakukan ini adalah patung yang paling besar. Tapi yang kedua adalah kabiruhum hada. Jadi Nabi Ibrahim itu mengatakan apa? Hada, saya ini loh gitu ya. Jadi kayak tauriahnya siapa? Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i pada zaman beliau terjadi fitnah Al-Quran ya. Al-Quran dikatakan itu makhluk ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Quran makhluk bukan Bapak dan Ibu? Bukan. Tapi Al-Quran adalah kalamullah, perkataan firman Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Ulama-ulama yang masih teguh dimasukkan ke dalam penjara. Kemudian Imam Syafi'i ditanya, Imam Syafi'i, Al-Quran makhluk enggak? Kemudian Imam Syafi'i di dalam buku ya, Sirah dikatakan Taurat, Zabur, Injil, Quran, hadihil makhluk. Ya. Kitab apa? Taurat, Zabur, Injil, Quran, hadihil makhluk. Ini adalah makhluk. Maksudnya ini itu mana? Apakah 4 kitab ini? Enggak, 4 kitab itu kan kalamullah ya. Tapi ini adalah makhluk itu tangannya ini loh. Tangannya ini makhluk. Kayak bapak dan ibu ya, mau dihutangi pinjam uang 100.000, 1 juta. Enggak ada. Saya enggak ada uang. Di tangannya enggak ada, tapi di dompetnya, di ATM-nya banyak gitu ya. Itu namanya apa? Tauriah. Ya, namanya tauriah. Jadi ceritanya Nabi Ibrahim alaihissalam ketika kelak pada padang mahsyar yang mana para manusia dibangkitkan Allah Subhanahu Wa Taala, dikumpulkan, kemudian matahari itu sejengkal atau 2 jengkal dari kepala, mereka sudah kepanasan menuju Nabi Adam. Ternyata Nabi Adam apa? Mengaku merasa mempunyai kesalahan, mempunyai dosa.
Gak enak. Beliau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada saat itu Allah Subhanahu wa taala sedang marah sebesar-besarnya kepada manusia kan. Manusia bukankah ketika di dunia sudah aku berikan kalian itu peringatan. Sudah aku berikan kepada kalian nikmat yang sangat banyak. Tanpa kalian meminta, aku sudah curahkan kepada kalian. Ya, gitu ya. Maka Allah Subhanahu wa taala itu marah ya. Kemudian manusia saat itu kan karena matahari sangat dekat gitu ya, ada yang kebanjiran ya, ada yang tenggelam dengan keringat mereka. Jadi mereka itu lari kepada Abul Bashar, kepada bapaknya manusia. Bapaknya manusia siapa? Nabi Adam. Nabi Adam atau kera? Karena teori Darwin kan mengatakan nenek moyang manusia kera. Tapi ternyata bohong ya. Darwin itu ternyata orang Yahudi. Ya, orang Yahudi. Sedangkan nanti insya Allah kita pelajari orang Yahudi pernah dikutuk di dalam Al-Quran menjadi kera yang hina. Ya. Kemudian pindah kepada Nabi Nuh. Nabi Nuh. Karena Nabi Nuh ini menarik ya. Nabi Nuh itu salah satu dikatakan kan semua yang ada di muka bumi ini ya, nasabnya akan balik kepada Nabi Nuh. Nah, akan balik kepada Nabi Nuh. Kenapa? Karena ketika Nabi Nuh alaihissalam itu kan terjadi peristiwa banjir bandang. Semuanya tenggelam. Fama amanu ma'ahu ila qalil. Tidaklah orang yang beriman kepada Nabi Nuh alaihissalam jumlahnya kecuali sedikit. Padahal Nabi Nuh dakwahnya berapa tahun? Alfasanatin ila khamsina ama. 1000 tahun dikurangi 50. Berarti 950 tahun. Tapi yang beriman dikit. Di beberapa tafsir ada mengatakan 72. 72 ya. Dakwah 950 tahun, pengikutnya 72. Itu nanti akan mati semua ya. Akan mati semua atau yang di dalam kapal tidak mempunyai anak. Nah, sehingga Nabi Nuh anaknya kan ada 4 ya. Ada Kan'an, ini yang mati ya karena tenggelam, yang mengatakan qala sa'awi ila jabal ya'simuni minal ma. Ayahku. Ya, saya akan lari ke gunung yang mana gunung tersebut bisa menyelamatkan saya dari air. Saya nggak tenggelam, aman deh, aman. Ternyata mati juga ya. Nah, tapi anak Nabi Nuh masih ada 3. Syam, Ham, sama Yafith. Nah ini ya. Jadi para ahli sejarah gitu ya, termasuk Ibnu Katsir di dalam bukunya, nasab manusia balik kepada Nabi Nuh. Maka Nabi Nuh menjadi rasul yang pertama. Nabi Nuh merasa mempunyai kesalahan. Kesalahannya apa? Memintakan ampun kepada anaknya. Gitu ya. Memintakan ampun kepada anaknya. Lari kepada Nabi Ibrahim. Nah, Nabi Ibrahim juga dikatakan mempunyai kesalahan. Salah satunya beliau berbohong ya. Berbohong 3 kali. Ya. Pertama adalah di dalam surah ini yang mengatakan bahwa yang menghancurkan berhala-berhala tersebut yang paling besar. Gitu ya. Kemudian bohong kedua ketika diajak bapaknya untuk menyembah berhala. Katakan, "Qala ini sakim, saya sedang sakit." Padahal Nabi Ibrahim tidak sakit. Kemudian yang ketiga, bohongnya Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau ya bersama dengan istrinya ketika beliau habis mau dibakar ini ya, habis mau dibakar beliau berhijrah. Kemudian di sana ada raja yang sangat kalau melihat wanita pengen gitu ya. Yang lihat wanita pengen. Kemudian Nabi Ibrahim mengatakan, "Enggak, ini saudaraku." Kan istri beliau ya. Itu saja masih dihitung Allah Subhanahu wa taala suatu kebohongan. Oke. Kita balik di sini adalah faroja'u ila anfusihim faqalu innakum antumud dzalimun. Mereka berpikir, yang dolim itu Ibrahim atau diri kita? Karena Ibrahim tadi suruh bertanya kepada Tuhan yang paling besar. Tuhan yang paling besar. Tsumma nuqisu ala ruhusihim laqad alimta ma haula'i yantiqun. Kemudian mereka itu sepakat, Ibrahim,
ente sudah tahu mereka itu nggak bisa ngomong. Bagaimana kami bertanya kepada mereka? Bagaimana kami bertanya kepada mereka? Loh, kan mereka nggak bisa jawab, nggak bisa ngomong. Kemudian Nabi Ibrahim sekakmat. Nah ini ya. Qala ta'buduna min dunillahi ma la yanfa'ukum syai'a wa la yadurukum. Kalian orang-orang musyrik sudah tahu Tuhan yang kalian sembah, para patung-patung yang kalian sembah tidak bisa bicara, tidak bisa ngomong, tidak bisa mendengarkan. Apalagi apa? Tidak bisa memberikan kepada kalian manfaat sedikit pun. Juga tidak bisa memberikan kepada kalian madarat sedikit pun. Kenapa kok kalian masih sembah? Nah ini ya poinnya ya. Maka dikatakan la a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah Tuhan-Tuhan yang kalian sembah. Aku berlepas dari itu. Karena Tuhan-Tuhan yang kalian sembah tidak bisa memberikan madarat, juga tidak bisa memberikan manfaat kepada kalian. Nah. Kemudian wala antum a'abiduna ma a'bud. Kalian juga tidak akan menyembah apa yang aku sembah. Karena kan tadi win-win solution. Kita sembah Tuhan ente Muhammad 1 tahun, gantian ente nyembah Tuhan kami selama 1 tahun. Dikatakan dengan jelas, wala antum abiduna ma'abud. Aku nggak akan menyembah apa yang kalian sembah. Begitu pula, wala antum abiduna ma'abud. Kalian juga tidak akan menyembah apa yang aku sembah. Nah ini. Jadi ini adalah sangat tegas ya, sangat tegas. Ay wala antum ya ma'syarul musyrikin abiduna ilahi al-haq. Kalian wahai orang-orang musyrik enggak akan menyembah ilahil haq, Tuhanku yang benar. Alladzi a'budu wa huwa Allahu wahdahu, yaitu Allah Subhanahu wa taala wahdahu yang esa. Fa ana a'budu ilahal haq wa huwa rabbul alamin. Aku menyembah Tuhan yang benar, yaitu Rabb, pencipta, pengatur seluruh alam. Wa antum ta'budanal ahjar wal authan. Nah, sedangkan kalian itu adalah para penyembah batu, para penyembah berhala. Kira-kira sama enggak? Enggak akan sama. Wala ana 'abidu ma 'abadtum. Ini. Begitu pula aku abiduna ma'abattum, dahulu, nah sebelum ini juga tidak menyembah apa yang kalian sembah. Jadi orang Quraisy itu, orang musyrik itu, Tuhan mereka itu sangat banyak. Tuhan mereka itu sangat banyak. Kenapa? Karena kalau mereka itu langsung meminta kepada Allah Subhanahu wa taala nggak mantep. Dan mereka ngeles. Kenapa kok menyembah selain Allah? Innama liyuqarribuna ilallahi zulfa. Sesungguhnya kita hanya menyembah mereka agar mereka itu perantara ya. Jadi mereka itu menganggap Allah Subhanahu wa taala ya seperti penguasa ya. Kalau penguasa ya ibaratnya raja deh atau menteri atau presiden. Itu kan mempunyai jubir-jubir tuh ya. Mempunyai pembantu-pembantu. Ya. Orang-orang Quraisy itu, orang-orang musyrik ngatakan gitu. Kalau saya nyembah kepada Allah kan nggak enak. Dosa saya kan banyak tuh. Harapan saya kan juga banyak, bermacam-macam. Langsung ngomong kepada Allah nggak enak. Ya udah deh, kita buat Tuhan-Tuhan yang lain. Jadi ada pembantu-pembantunya Allah Subhanahu wa taala. Enggak. Allah kan berbeda dengan makhluk. Kita manusia wajar, mempunyai kekurangan, mempunyai keterbatasan, sangat wajar. Tapi Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat al-hayyu al-qayyum, yang maha hidup ya, yang maha kuat, yang maha sempurna. Maka tidak butuh Allah Subhanahu wa taala membutuhkan syirikat. Membutuhkan yaitu adalah sesembahan yang lain. Ya. Jadi dulu para sahabat itu bernostalgia. Salah satunya mereka itu gini, ketika kumpul ya, setelah mereka masuk Islam, dulu kita itu aneh. Anehnya apa? Ya terkadang kita itu kalau mau pergi, kita nyari batu yang paling bagus kita sembah untuk menjadi Tuhan. Ada mengatakan, iya, kalau saya, pengalaman saya, itu membuat Tuhan dari tepung. Nah, sehingga apa? Ketika kita baru butuh ya,
kita minta kepada Tuhan kita, Tuhan, saya bingung nih, saya mau jadi apa? Jadi pedagang atau jadi pejabat gitu ya? Masuk PNS atau enggak? Gitu. Pokoknya mau pergi jadi enggak Tuhan gitu ya. Nah, tetapi ketika kita lapar, ternyata Tuhan dari roti tersebut apa? Kita makan. Gitu. Jadi beberapa sahabat itu nostalgia. Ya. Jadi Bapak dan Ibu, untuk surah Al-Kafirun, karena surah ini menarik ya, kita jadikan 2 episode dan insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Jadi tadi kita sudah sampai ayat yang keempat ya. Qul ya ayyuhal kafirun, katakanlah wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun, aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Begitu pula kalian juga tidak akan menyembah apa yang aku sembah. Karena dalam surah Al-Kafirun ini ada orang mengatakan surah toleransi, lakum dinakum waliyadin. Nah itu ya. Ini pembahasan yang sangat menarik. Apakah semua agama itu sama? Nantikan episode berikutnya. Ya, karena mereka mencomot-comot ayat tuh. Innal ladina amanu wal ladina hadu wan nasara was sabiina man amana billahi wal yaumil akhir wa amila sholihan falahum ajrum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang hadu, orang-orang Yahudi, wan nasara, orang-orang Nasrani, orang-orang Majusi, orang-orang beriman, asalkan mereka mau beriman kepada Allah dan hari akhir, mereka mengerjakan amal-amal yang baik, maka mereka akan mendapatkan pahala di sisi Tuhannya. Mereka tidak akan merasakan rasa ketakutan, tidak akan merasakan rasa kesedihan kelak pada hari kiamat. Tapi apakah ayat tersebut benar yang menyatakan semua agama sama ya? Nantikan episode berikutnya. Baik, mungkin ada 1 atau 2 pertanyaan ya, karena berhubung waktu sudah azan. Ada? Ya. Baik, ada? Ya. Kalau tidak, kita cukupkan ya. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan mengkaji kembali, kita akan meneruskan pembahasan kita surah Al-Kafirun. Karena surah ini sering kita baca, surah ini banyak manfaatnya supaya kita lebih khusyuk di dalam sholat. Ketika kita lebih khusyuk di dalam dzikir, insya Allah akan kita kaji pada pertemuan berikutnya. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, doa kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya saya mohon maaf, semoga bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.